Kontroversi keislaman Prabu Siliwangi. Oleh Unik Biasa. Ada orang yang berpendapat bahwa Prabu Siliwangi murtad karena kembali ke ajaran semula Sunda Wiwitan. Ada pula yang mengatakan Prabu Siliwangi dikejar-kejar oleh anaknya, Raden Kian Santang, supaya dia mau masuk Islam. Menurut penulis ini cerita yang mengada-ada. Dalam hal ini kita harus hati-hati dan bijak dalam menyikapinya. Ini bisa saja perbuatan orang-orang yang benci dan tidak simpati kepada agama Islam, yang seakan-akan bahwa dalam Islam itu ada pemaksaan. Prabu Siliwangi yang dikenal juga waktu mudanya sebagai Pangeran Pamanah Rasa adalah sebagai Muslim. Dia diislamkan oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro sebelum menikahi Nyi Subang Larang. Syekh Hasanuddin seorang ulama besar yang lahir di era sebelum Wali Sanga. Syekh Hasanuddin ulama berasal dari Zajira Arab yang bermukim di Champa, Thailand, kemudian datang ke Nusantara bersama-sama Laksamana Cheng Ho. Nyi Subang Larang salah seorang santri di pesantren yang dipimpin oleh Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin di Karawang, yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Dalam naskah kuno diceritakan bahwa Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim bersumber pada buku Carita Purwa Ka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Cirebon tahun 1720 m. Prabu Siliwangi masuk Islam saat hendak menikahi Nyi Subang Larang. Meluruskan mitos atau opini yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun bahwa Prabu Siliwangi penganut Hindu. Sejatinya, Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim yang sebelumnya beragama atau berkeyakinan Sunda Wiwitan. Perlu disampaikan pula bahwa Pajajaran bukan kerajaan yang bercorak Hindu, melainkan kerajaan yang secara turun-temurun mewariskan nilai-nilai agama Sunda Wiwitan atau Jati Sunda. Prabu Siliwangi menganut agama Islam namun masih menghargai nilai-nilai warisan para leluhurnya. Seperti ajarannya, Sili Asah, Sili Asi, Sili Asu, ini adalah nilai atau ajaran dari leluhur yang selaras dengan ajaran Islam. Nanti di akhir tulisan ini akan saya kutip syair. Solawat Eyang Prabu Siliwangi, artinya solawatnya Prabu Siliwangi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sunda Wiwitan. Sunda Nu Ngawitan. Sunda Wiwitan adalah agama atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur, animisme dan dinamisme, yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para dewata dan hyang dalam panteonnya terdapat Dewa Tunggal Tertinggi Maha Kuasa yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sanghyang Siksakanda Engkaresian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Keropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot Tetua Kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu, ajaran Islam. Dalam carita parahyangan kepercayaan ini disebut sebagai ajaran Jati Sunda. Tempat suci.
Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di bukit dan di pamunjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkok, batu pipih dan lain-lain. Pamunjungan atau kabuyutan banyak sekali di Tatar Sunda seperti Balai Pamujan Genter Bumi, Situs Cengkuk, Gunung Padang, Kabuyutan Galunggung, Situs Kawalidel. Di Bogor sendiri sebagai pusat negara Sunda dan Pajajaran dahulu terdapat banyak pamunjungan, beberapa di antaranya adalah Pamunjungan Rancamaya, nama dahulunya adalah Pamunjungan Sang Hyang Padungkukan yang disebut Bukit Badigo. Namun sayang saat ini pamunjungan tersebut sudah tidak ada lagi, digantikan oleh lapangan golf. Pada masanya pamunjungan yang paling besar dan mewah adalah Pamunjungan Ki Harahyang yang berlokasi di Leweng, Hutan Songgom, atau Balai Pamunjungan Mandala Parakan Jati yang saat ini lokasinya digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Dengan banyaknya pamunjungan atau kabuyutan tersebut di Tatar Sunda membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Ini adalah jawaban kenapa di Sunda sangat jarang sekali diketemukan candi. Namun begitu, Hindu dan Buddha berkembang baik di Sunda, bahkan Raja Salakanagara juga Tarumanagara adalah seorang Hindu yang taat. Candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Cangkuang yang merupakan candi Hindu pemujaan Siwa dan Percandian Batu Jaya di Karawang yang merupakan kompleks bangunan stupa Buddha.
darkness of the night, on the way back down from the sky where you left my soul. Can you help me fly? I can't resist, 'cause you have got a hold on me. And all these thoughts, when you are here, you light up the dark sides. To live in the night.